Salam, salam sadis, salam hari Senin. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Tadi tutup weekly candle tuh sebenarnya bagus loh. Dia di 30.400-an dia tutup, itu bagus sekali gitu. Ya. Tapi sekarang dia sedikit posisi masih konsolidasi ya. Mungkin ini sedikit koreksi kecil bisa aja ya, bagus juga sih. Ya. Jadi ini saya buat video sekarang market cap di 1.175 billion, volume 33 billion, dominan sedikit drop 49,9%. Kemarin sempat 50,2 ya, ini agak drop dia 49,9. Dan sekarang saya buat video BTC di posisi 30.273, ETH di 1.878, BNB 236, XRP agak turun dikit di 48 sen ya, kemarin 49, sempat 50 gitu ya. Agak drop ya. Cardano juga agak drop ke 28 sen ya, koreksi kecil lah mereka ya. Solana juga agak drop 16,72%. Polkadot yang agak hijau ya. Uniswap juga boleh sedikit ini. Tapi semalam lumayan juga sih. Minggu ada beberapa koin walaupun dia ini ya ada yang naik juga gitu. Tadi pagi cake agak naik, ini udah merosot balik ya. Tadi pagi agak naik ya, lumayan lah. Tadi ada yang komen udah kejemput cake-nya, ada yang udah cuan dikit dilepas ya, syukurlah ya. Ya gitu, intinya sabar ya kan. Dan ini tadi secara weekly tutupnya bagus di 3400 itu, bagus dia. Jadi peluang untuk ke atas lagi masih ada, cuma minggu ini juga ada event-event penting gitu ya. Jadi coba kita lihat ini. Hari ini event nggak Senin nggak terlalu gimana ya. Nah tadi pagi kalau emas ada tanya, saya pagi-pagi hari ini saya justru pagi-pagi ini yang saya tungguin emas, buka market emas saya langsung ambil emas buy gitu ya. Karena kenapa? Ya karena ya semua tanya itu Rusia ya, yang si ini Wagner itu dia mau coba tusuk si Putin dari belakang ya kan, ya mau coba kudeta kecil lah, tapi gagal juga ya. Dan kabarnya sih Presiden Belarusia yang mediumisasi, jadi penengah yang ini mungkin deal gitu. Nah akhirnya si Wagner ini, mereka grupnya ini pada ke arah Belarusia gitu ya. Ya padahal dulunya si pimpinan Wagner itu si susah kali sebut namanya, Yevgeny Korzin apa tuh ya. Padahal dia salah satu hopeng juga dulu sama si Putin gitu. Mungkin ada salah paham, katanya tentaranya waktu di Ukraina sempat diserang gitu kan. Dia curiga Putin mau habisi dia serang balik. Ya nggak tahu lah apa kejadian di belakang pastinya. Yang jelasnya kasus ini terjadi di weekend. Nah saat kasus ini terjadi, itu market saham terutama gold, precious metal itu kan tutup, nggak ada transaksi. Makanya pagi ini saya nunggu gitu, karena udah pasti emas
saya yakin akan hijau dulu gitu. Maka tadi pagi spesial saya nunggu emas, begitu market Asia buka saya langsung masuk gitu, ambil buy. Karena saat kondisi begitu udah pasti safe haven ya. Pasti orang akan arahkan ke safe haven, pasti emas hijau itu maka momennya gitu. Kebetulan momen wah bagus banget, dari kemarin saya nungguin. Ada yang tanya kok efek ke kripto nih, justru ke kripto kita lihat kan nggak gimana, karena kripto terus 24/7 ya kan, seminggu 24 jam penuh dia ada ini transaksi, nggak kelihatan ini. Tapi kalau saat kondisi begitu justru emas yang akan pengaruh, precious metal, emas, perak gitu ya, itu yang akan lebih pengaruh saat perang gitu. Pasti orang akan cari safe haven dulu, arahkan dananya ke safe haven, yaitu emas, perak gitu. Makanya tadi pagi itu saya sengaja lebih saya fokus lihat ke emas gitu ya kan, ya lihat nunggu kripto tutup di berapa gitu aja, harap-harap dia bagus nutupnya weekly-nya. Ternyata bagus juga kripto nutupnya di 30.400-an something ya. Kita lihat lah ini, kalau dia udah nutup gitu ya, kita lihat dia pasti nanti akan retest lagi ke 30, kemarin itu sampai 31.400. Dia kalau bisa tembus 32 gitu ya, nah itu nextnya mungkin bisa ke 35 gitu. Kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan, karena ada event penting juga beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat ya, ini kalau hari Senin nggak ada gimana. Tadi saya cek, ini saya cek. Nah Selasa event yang mungkin ini core durable good order ya. Ini yang mungkin pengaruh sedikit nanti, building permit, tapi core durable good yang lebih pengaruh ya. Terus juga nanti ada CPI juga Kanada, ini biasa kadang ngaruh juga ke dolar atau ke emas gitu ya, kita lihatlah ya. Terus dia Selasa itu terus jam 10-nya juga CB Consumer Confidence ya. Jadi dia jam 8.30 core durable good untuk Selasa. Nextnya itu jam 10 ya Selasa, CB Consumer Confidence ya, and New Home Sales itu di hari Selasa. Nah lebih ini lagi nanti di mulai Rabu itu kayaknya ada pertemuan mereka orang-orang bank ini ya, dengan Jerome Powell ya, dengan Jerome Powell itu di jam berapa ini ya kan, orang dari Bank of England ya kan, Chairman Fed Jerome Powell, terus juga dari ECB Presiden Lagarde, kayaknya orang bank mungkin ada speak di saat itu. Ininya event jam 8.30 waktu Indo ya, tapi mungkin nggak terlalu ini. Mungkin nanti resultnya setelah itu kan Rabu, terus resultnya itu mungkin nanti pas kita udah masuk Kamis. Kita masuk Kamis pagi gitu kan, udah siang lah ya, udah siang. Dia di sana baru habis tengah malam jam 1.30, dia di sana masuk pagi jam 1.30. Kita di sini udah siang, Kamis siang lah ya, jam 1.3 itu Fed speak. Di situ mungkin market agak-agak ini ya. Jadi di Kamis siang itu kita waktu Asia siang, masuk hari Kamis siang itu. Jadi ini Fed si Jerome Powell speak ini yang mungkin agak nanti lihat pengaruh market. Kalau yang Rabu itu pertemuan itu mungkin basa-basi, saya rasa nggak terlalu gimana ya. Jadi di Kamis ya itu event penting, habis itu malamnya Kamis jobless lagi, terus GDP
jam 7.30 ya. Ini makanya Kamis sama Jumat yang eventnya ini agak rawan gitu ya. Di situ marketnya. Terus jam 2 ada FOMC Bostik Speak juga ya. Kamis ya. Terus di Jumat PCE lagi. Kamis setelah siangnya si Fed Jerome Powell ini untuk waktu Asia ya, terus malamnya masih ada data gembel atau itu jobless claim, habis itu GDP ya, event-event penting itu. Jadi minggu ini juga rada ada event penting GDP di Kamis ya kan, Jumat PCE lagi ya. Ini juga sangat pengaruh gitu. Karena PCE ini core-nya juga masih nggak berapa tertekan sebenarnya. Makanya ini salah satu core dari CPI sama PCE, salah satu alasan mungkin yang Fed makanya masih ngomong dia akan naikkan 2 kali lagi fund Fed rate gitu ya. Jadi ya kita lihatlah. Tapi ya dunia persilatan di sana udah pada hancur-hancuran gitu, udah pada makin parah lah, makin rontok gitu ya. Kita lihat aja kemana arahnya nanti. Yang jelas hari ini mungkin saya rasa kripto ya masih tahap konsolidasi, atau kalau dia bisa ada koreksi kecil, kalau kan kalian mau untuk swing koin, ya cobalah cari target-target yang kalian udah targetkan gitu ya, swing atau scalping gitu ya. Ini pas dia lagi ada diskon gitu ya, lihatlah malam ini, siapa tahu masih agak ini sideways gitu ya. Karena di Kamis sama Jumat yang eventnya penting sekali gitu. Rabu lumayan ada ini, tapi event pentingnya di Kamis Jumat ini ya, itu mungkin market di situ akan volatile lagi gitu ya. Ya kita lihatlah ini nanti apalagi berita yang ada. Sementara jangan kejar ya, ingat jangan FOMO, karena kemarin pas naik itu kok bisa saya masuk ini tuh terus ya, jangan gitu. Kondisi ini selalu aja ada yang saat lihat hijau pasti ada aja yang FOMO, pengen serok gitu, takut nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Kalau Anda mau swing atau apa ya, lihat nih koreksi dikit, nanti mungkin kalau dia ada drop dikit ya Anda lihat koin yang ada event gitu dalam beberapa hari ke depan, Anda mau swing ya coba gitu ya. Tapi jangan ambisi, hati-hati, market kita nggak pernah ini ya. Dan juga si Binance ada kasih clue tuh 1, 2, 3 apa kita nggak tahu gitu. Jadi seperti biasa, kita hati-hati tapi bukan berarti fear juga. Jangan fear, tenang hadapi market. Cuma kita harus hati-hati, ingat jangan all in, apapun kita mainkan bertahap. Jadi kalau salah perhitungan kita bisa DCA gitu ya. Dan kalau DCA banyak tanya, oh gimana cara DCA? Tiap koin posisinya beda gitu. Saya nggak bisa jelaskan karena rumusnya bukan 1 + 1 2 gitu. Nggak bisa juga. Kadang tergantung kondisi koin atau ada news apa, atau kita patokannya di chart gitu. Makanya saya selalu suruh kalian harus kalau mau ini mau swing mau apa, nggak swing pun Anda invest, Anda mau masuk mau DCA di mana posisi, Anda harus ngerti technical analysis juga gitu. Makanya kalian harus pelajari juga paling enggak di mana entry, di mana TP, kan berkali-kali udah saya, dan di mana DCA. Kita lihat, oh ini di sini dia masih ada resisten di sini. Dia kalau nggak ketahan di sini dia akan drop kemana? Oh mungkin saya tunggu di sini gitu. Dan tiap koin itu batas, dan kita juga lihat posisi kita gitu. Tiap kita serok kita masuk ini berapa posisi. Oh nanti gua tunggu di sini kira-kira 20%, kalau dia bisa ini arahin. Ada yang koin lagi bagus gitu kan, nggak harus juga kita nunggu di ini. Kita tahu oh ini lagi positif ini tuh, oh mungkin
lihat di chart, mungkin kalau dia bisa ke arah sini, gua tunggu sini, gua jaring di sini gitu, DCA. Tapi kadang nggak, maupun dia udah cepet mantul gitu. Makanya nggak bisa kita patokan, nggak ada rumus pasti gitu. Ya, tergantung kondisi kita, tiap apa beda gitu. Kadang gua pas masuk di harga gini, lu masuk di harga berapa gitu. Nah, patokannya di chart. Lebih ini, kalian buat satu ini range, Anda awal masuk berapa persen dulu gitu, ya kan. Nah, kalau Anda mau DCA berapa persen lagi gitu, di posisi drop berapa persen itu, dan harus lihat chartnya gitu ya. Tiap koin kan beda ya, jadi di situ makanya ada yang tanya, kok nggak bisa rumusnya 1 per 1, 1 plus 1 sama dengan 2 gitu, 1 tambah 1 2. Kadang nggak bisa, karena tergantung kita posisinya masuk saat dia di berapa, tiap orang beda. Terus koin yang ini beda lagi gimana, trennya lagi apa. Dan biasanya koin ini, tiap koin juga punya karakter tersendiri ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan, tapi paling tidak Anda harus ada pedoman di chart. Karena di chart kita lihat tahanannya di sini. Ini kalau jebol dia ke arah mana? Oh ya, berarti di sini gua DCA. Nah, jadi harus begitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di hari Senin ini. Kita lihat lagi nanti, malam ini baru buka market Amrek, mungkin besok berita lebih banyak berita gitu ya. Ya lihat aja lah. Yang penting selalu saya ingatkan, masih harus hati-hati. Ekonomi nggak jelas, tiba-tiba aja lihat ya, Rusia tiba-tiba ada. Ini nanti ke depan masih ada yang terjadi. Seperti saya bilang, udah saya pernah sampaikan dari bulan-bulan lalu ya kan, mungkin si Bideng itu juga bakal kena impeach. Ini udah mulai tuh, udah di Kongres udah tuh, ada yang udah ngajukan. Dan kemarin itu weekend itu perdebatan besar antara Republik sama Demokrat gitu tuh ya. Saya udah bilang akan ada amandemen 25 gitu ya. Itu nanti ada usaha, karena udah banyak kesalahan fatal si Bideng. Saya nggak sebut nama aslinya gitu ya. Justru ada rumor dia ini juga fake one gitu ya. Kita nggak tahu lah apa yang dimain di belakang itu, kita tonton aja ya. Terus juga nanti nextnya Anda lihat dari Bill Clinton Foundation, apa yang ini di belakang dia, apa yang terjadi dengan FTX, nanti satu-satu akan kebuka semua. Jadi market masih tidak stabil, apa yang terjadi kita nggak tahu. Yang penting hati-hati. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, jangan FOMO, jangan sekali masuk main all in, bahaya ya. Juga trade, hati-hati dengan leverage tinggi. Itu aja masukan dari saya, walaupun sering saya ulang-ulang, tidak lelahnya saya ingatkan, karena kasihan kalau loss kondisi saat ini, cari makan sulit, orang dagang sulit sekali, semua sekarang pada teriak yang bangkrut. Jadi kita harus betul-betul hati-hati kelola keuangan kita. Oke, salam Syario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.